Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Tangguh Muhammad Fakih, NIM 111 sebagai narasumber. Saya Baiti Nurjanati, NIM 072 sebagai moderator. Saya Nurina Mutiara, NIM 064 sebagai narasumber. Saya Syafani Nia Fitri, NIM 059 sebagai narasumber. Saya Rieva Mutawasyamuddin, NIM 110 sebagai kameramen. Saya Sadik Matu Saada sebagai narasumber NIM 086. Saya Nabila Putri, NIM 049 sebagai kameramen. Saya Triana Nurmayanti, NIM 062 sebagai narasumber. Saya Luhai Faristiadi, NIM 077 sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi di Posling, podcast Kesling dari kelompok 5. Jadi di podcast kali ini kami akan bahas beberapa hal yang sangat penting, yaitu mengenai rekayasa lingkungan untuk mencegah penularan penyakit melalui media tanah. Kira-kira gimana ya keseruan kami? Tonton sampai habis ya. Nah, mungkin sebelumnya kita akan kenalan dulu nih. Saya Elsa Nikmatusada sebagai moderator dan rekan saya Baiti Nurjanati sebagai moderator. Sebelum masuk ke inti pembahasan kali ini, kita bicara sedikit nih mengenai kesling. Kesling ini mempelajari banyak hal loh teman-teman, mulai dari air, udara, vektor, dan satu lagi jangan sampai lupa nih, yaitu tanah yang setiap hari kita injak. Tanah yang menjadi fondasi kehidupan ternyata juga bisa menjadi sumber penularan penyakit yang tidak dikelola dengan baik, mulai dari bakteri, virus, parasit, bisa menginfeksi manusia yang melalui tanah tercemar. So, langsung saja kita masuk pembahasan kita bersama 4 narasumber. Kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Nurina Mutiara sebagai narasumber. Saya Syafani Nia Fitri sebagai narasumber. Saya Triana Nurmayanti sebagai narasumber. Saya Tangguh Muhammad Fakih sebagai narasumber. Nah, mungkin langsung aja ya. Di sini kita pengen tahu nih, ada nggak sih kira-kira penyakit berbahaya yang ditularkan melalui media tanah? Ada nih penyakit yang ditularkan melalui tanah pada manusia, yaitu salah satunya infeksi cacing tambang atau yang disebut Necator americanus dengan gejala seperti anemia, kelelahan maupun gangguan pertumbuhan. Betul sekali, kebanyakan penyakit yang ditularkan lewat tanah itu penyebabnya cacing, karena mereka hidupnya kebanyakan di dalam tanah. Selain penyakit tadi, ada juga penyakit tetanus. Kalau kita punya luka terbuka, terus kontak dengan tanah yang ada bakteri, itu bisa bahaya banget loh. Penyakit ini tuh nyerang ke sistem saraf. Jadi nggak cuma karena nginjek paku karatan aja loh. Wah, serem banget ya, tanah yang setiap hari kita injak ternyata ada bahayanya juga kalau kita nggak hati-hati. Bener banget tuh. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih mengenai bagaimana tanah ini menjadi sumber penularan penyakit. Tentu saja, tanah yang tercemar bisa menjadi tempat berkembang biak bagi patogen seperti bakteri, virus, atau parasit. Coba kita bayangin, kita terpapar oleh kotoran manusia atau hewan seperti bakteri E. coli atau virus seperti hepatitis A, kita bisa sakit loh. Wah, serem juga ya. Lalu apa saja nih faktor yang menyebabkan tanah tercemar? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan tanah tercemar. Yang pertama itu sampah. Pembuangan sampah sembarangan, terutama sampah organik, dapat menjadi sumber bakteri dan virus. Sampah yang membusuk di tanah menjadi tempat berkembang biak bagi kuman dan penyakit. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam dari pabrik tekstil ya, dapat mencemari tanah dan menyebabkan penyakit kulit atau gangguan organ dalam. Nah, yang ketiga ada pupuk dan pestisida. Penggunaan yang berlebihan dapat mencemari tanah dan membunuh mikroorganisme yang bermanfaat. Yang keempat ada air limbah, yang mana air limbah dari rumah tangga dan industri yang tidak diolah dengan baik bisa mencemari tanah dan menjadi sumber penularan penyakit. Wah, ternyata banyak sekali ya faktor-faktor yang menyebabkan tanah ini bisa tercemar nih. Lalu bagaimana sih rekayasa lingkungan untuk mencegah penularan penyakit melalui media tanah ini? Rekayasa lingkungan punya peran penting dalam mencegah penularan penyakit melalui tanah. Apa saja nih teknik yang bisa diterapkan? Beberapa teknik yang bisa diterapkan itu ada pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang baik seperti pemilahan, pengompasan, dan daur ulang dapat mengurangi sampah organik yang menjadi sumber patogen.
Terus yang kedua ada pengolahan limbah industri. Pengolahan limbah industri dengan teknologi yang tepat dapat mengurangi pencemaran tanah dan air. Terus tuh yang ketiga ada penggunaan pupuk dan pestisida organik. Penggunaan pupuk dan pestisida organik yang ramah lingkungan dapat menjaga kesuburan tanah dan mengurangi resiko pencemaran. Yang keempat itu ada sistem pengolahan air limbah. Sistem pengolahan air limbah yang efisien dapat mencegah air limbah mencemari tanah dan air tanah dengan mengolah air limbah sebelum dibuang ke tanah. Baik, yang kelima yaitu sanitasi lingkungan. Penerapan sanitasi yang baik seperti septic tank dan jamban sehat mencegah pencemaran tanah dan penyakit oleh kotoran manusia. Jadi dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil, penanggulangan penyakit yang ditularkan melalui media tanah memerlukan pendekatan multidisiplin, upaya rekayasa lingkungan seperti sanitasi yang baik dan pengolahan limbah yang tepat sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Wah, sangat menarik ya. Jadi dengan kita menerapkan teknik rekayasa lingkungan yang tepat, kita bisa menjaga tanah tetap sehat dan mencegah penularan penyakit dari media tanah. Benar banget, selain itu penting juga buat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan jamban yang sehat, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih atas kepada narasumber yang menjelaskan sangat bermanfaat. Semoga informasi ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rekayasa lingkungan untuk mencegah penularan penyakit dari tanah. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman, tetap ikuti Poslin Podcast Kesling untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang kesehatan lingkungan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.